طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bissalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita lanjutkan kembali. Ayuhal ikhwah, wafaqanallahu wa iyyakum. Dari dars kita, yaitu pembacaan kitab Aqidah, ya, yaitu Aqidah Ar-Raziyain fi Usuluddin wa I'tiqadiddin. Melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, dan sekarang kita telah sampai kepada poin, ya, pokok daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat, sebagaimana yang dalam matan, ya, disebutkan oleh keduanya, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah, ya. Beliau keduanya mengatakan pada poin pokok yang keempat dari pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam Abu Bakr As-Siddiq, summa Umar bin Khattab, summa Utsman bin Affan, summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Ya. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, kita meyakini bahwasanya sebaik-baik umat selepas dari wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu adalah Khalifatur Rasul, ya, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini adalah ijma' daripada kaum muslimin, ya, menyelisihi daripada apa namanya, Allahu musta'an walaihi tuklan, daripada akidah di antaranya Syiah Rafidhah, ya, Syiah, ya. Mereka tidak meyakini kekhalifahan daripada Abu Bakar, ya, sebagai khalifah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Umar, ya, dan Utsman. Adapun Ahlus Sunnah, mereka menetapkan orang yang menjadi khalifah pengganti, ya, di dalam tampuk kepemimpinan bagi kaum muslimin, ya, barakallahu fikum. Ini adalah Abu Bakar, ya, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian setelahnya Ali. Ini adalah urutan yang ma'ruf, ya. Meskipun dikatakan sebagian lainnya ada khilaf di dalam posisi yang ketiga antara Utsman dan Ali, tapi kita tidak membahas itu. Adapun kita membacakan di sini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh, ya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah sebagai ijma' kaum muslimin, dan dinukilkan di banyak tempat yang lain daripada kitab-kitab sunnah, daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Semisal saja contohnya di dalam kitab As-Sunnah li Abdillah, anak Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau juga demikian. Ya. Jadi adalah posisi atau urutan yang tepat, ya, yang sudah ma'ruf di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. 4 khulafaur rasyidun al-mahdiyun, yang sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ya, di riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu an, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ya, apa namanya, wa ghaddu alaihi bin nawajis, ya. Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita, ya, dan ini adalah wasiat daripada Nabi SAW, ya, untuk kaum muslimin untuk mentaatinya, mengikutinya, ittiba dan taslim, ya. Bukan hanya sekedar seorang itu dia meyakini, kemudian apa namanya, seakan itu sepakat, ya, selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW,
Tapi hakikatnya mereka tidak mengikuti atau apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, adapun ahlus sunnah mereka taslim terhadap khabar yang disebutkan ya dalam hadis ini ya yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Ya, untuk senantiasa kaum muslimin itu wajib berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan juga kepada sunnah para wali-walinya, ya, kepada khalifah, kepada ya ulama, ya ulama kibar yaitu ashabul hadis dari kalangan para sahabat, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini adalah khulafa ar-rasyidun, ya mereka adalah para ya ulama yang mereka itu berjalan di atas jalan sabilur rasyad, ya thariqatul huda, ya di atas bimbingan, di atas petunjuk, ya wajib untuk kita berpegang kepada ya aqwalus sahabah, kemudian setelahnya tabi'in atba'ut tabi'in. Ya, ini adalah sumber hukum yang baku di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Taib. Kemudian kita bacakan daripada syarah, ya. Syarah daripada penjelasan untuk mengenai daripada matan poin yang keempat ini, barakallahu fikum. Qala syarih wafaqahullahu wasabatahu anhu. Di dalam matan disebutkan wa khairu hadhil ummah ba'da nabiha alaihi salatu wassalam, sebaik-baik umat ya atau sebaik-baik penerus daripada Nabi SAW selepas wafatnya beliau ya yaitu adalah Abu Bakr As-Siddiq, summa Umar bin Khattab, summa Utsman bin Affan, summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Wa humul khulafa'ur rasyidun al-muhtadun ya wahumul khulafa'ur rasyidun al-muhtadun. Kalau di sini mahdiyun ya, muhtadun itu sama maknanya. Ya. Dan mereka adalah para khulafa yang mereka itu mendapatkan petunjuk dan juga ya kebenaran ya di atas bimbingan ar-rasyad dan juga ya al-huda. Ainam. Kemudian wa qauluhuma, perkataan keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah ar-Raziyain radhiyallahu anhuma ajmain. Ya, keduanya beliau mengatakan wa khairu hadil ummah ba'da Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu hada fil hadis Ibni Umar wa hakada lafduhu, ya. Jadi sebagaimana yang tertera di dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan sebagaimana lafaz yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian dikatakan kunna natahaddas ala ahdi Rasulillah SAW anna khairu hadhil ummah ba'da Nabi alaihi salatu wasalam Abu Bakar summa Umar summa Utsman. Ya, adapun kami ahlu sunnah wal jamaah, kata pensyarah fidahullahu ta'ala, ini mengkaitkan terkait di masa Nabi SAW ya al-ahdi Rasulullah SAW, kemudian setelah daripada kewafatan Nabi SAW ya kepada siapa ya generasi ini dilanjutkan dan juga tampuk kepemimpinan ini dilanjutkan, yaitu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman ya wa yurabba'u bi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun yang keempat ini disandarkan kepada ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa hadha tafsil, dan ada perincian ini barakallahu fikum sahha an Ali bin Abi Thalib nafsah. Ya. Ini telah di rincian ini memang telah benar adanya daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mutawatir an ashabi, berdasarkan dengan sanad yang mutawatir ya daripada sahabat-sahabatnya. Kam auradahu Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi sunnah, sebagaimana telah diriwayatkan juga ya oleh salah seorang ulama besar, ulama kita, ulama Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abdullah, anak daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu ajmain. Ya. Baik. Jadi ini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi barakallahu fikum, terlepas daripada khilaf yang ada, inilah urutan yang sahih ya, bahwasanya Ali itu menempati posisi yang keempat. Ya, Ali menempati posisi yang keempat. Berbilang daripada akidah-akidah yang menyimpang dari kalangan mubtadi'ah ya, semisal saja contoh Syiah ya, Syiah. Kemudian qauluhuma, perkataan keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah ar-Razi ya, wahumul khulafa'ur rasyidun al-muhtadun. Maknanya apa? Ya,
wa hadza fi hadisin Nabi SAW annahu qala, dan ini sebagaimana yang disebutkan daripada hadis Nabi SAW, ya, riwayat Imran bin Husain, ya, kalau tidak salah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, wajib kata Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini maksudnya, ya. Jadi seorang itu tidak tersilaukan, tidak tertipu, ya, dengan berbagai macam zuhruf, ya, zuhruf al-qaul gururo, ya, kaidah-kaidah, istilah-istilah, ibarah-ibarah yang baru, ya, dari kalangan para mutakallimin dengan kaidah-kaidah mereka, ya, sehingga kita berpaling daripada berpegang dengan ini semua, ya. Kita lebih wallahul musta'an wal hituklan, akhirnya apa? Mengambil agama ini, ya, bukan lagi dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan hadatsana wa akhbara, tapi kita meninggalkan itu semua berganti kepada, ya, qala fulan, qala alan, imam fulan, ya. Bahkan bukan imam dikatakan imam. Nasallallahu alaihi, ya. Ya. Tidak ada imam kecuali dari kalangan ashabil hadis, ya. Tidak ada imam bagi kaum muslimin, ya, selain daripada ashabul hadis, ya, selain daripada ashabul hadis, ya. Atau ada orang-orang yang mereka itu seakan-akan, ya, sepakat selaras dengan pengajaran Nabi dalam hadis ini, ya. Mereka mentaatinya, mereka uh, bersepakat, ya, menerima, qabul, tapi mereka itu hakikatnya membantah ini semua, ya, membantah pengajaran Nabi, membantah sunnah para khulafa ar-rasyidin, membantah, ya, i'tiqad daripada tabi'in atba'ut tabi'in, ya. Mereka mencari jalan selain daripada ashabul hadis, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya orang-orang Islam, ya. Mereka berpindah kepada para ahbar dan kubara, ya, para rahib-rahib selain daripada, ya, sesembahan daripada min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan sallallahu afiyah, ya. Karena sudah kadung buta dan sebagainya. Ya, mereka tinggalkan ini semua pengajaran Nabi SAW. Karena Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ghaddu 'alaiha bin nawajis. Dan gigitlah dengan apa? Oleh kalian itu sunnah tersebut, ya, bimbingan pengajaran ini dengan apa? Bin nawajis, dengan gigi geraham. Sebuah ibarah atau ungkapan yang sangat tinggi di dalam bahasa Arab, ya. Kalau orang itu memahami bahasa Arab, ya, dia akan mudah untuk memahami maksud daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW seakan-akan mengumpamakan sudah tidak ada lagi yang dapat untuk seseorang itu bertahan, melainkan hanya dengan gigi geraham. Ya, dengan gigi geraham. Ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman nanti, subhanallah, ya, begitu macam syubhat, ya, syahwat yang mengkaburkan daripada makna kebenaran. Ya, mengkaburkan daripada makna kebenaran. Nas'alullah afiyah. Ya, nas'alullah ta'ala selamat wal afiyah. Allahumma musta'an wa hituklan. Gigit kata Nabi SAW dengan gigi geraham, ya. Gigit dengan gigi geraham. Pegangi itu semua, ya. Makanya para ulama kita ketika menyebutkan tentang ahlul bidah itu, ya, mengapa kita tidak boleh untuk melihat kepada mereka, mendengar kepada mereka? Karena innal qalba dha'if. Hati itu lemah. Lihat di dalam Al-Ibanah Al-Kubra, As-Sunnah li Abdillah, dan sebagainya. Mereka begitu keras kepada ahlul bidah. Kenapa? Karena hati itu lemah. Kalau hati itu lemah, ya, ketika mereka itu memandang kepada selain daripada al-haq, ya, nadhar ilal batil, itu akan terbiasa kepada diri mereka. Ya, akan tumbuh rasa takjub, ya, muncul rasa kagum, ya, dengan kecerdasannya, dengan kepiawaiannya, retorikanya di dalam menyampaikan, dalam kaidah-kaidahnya yang mereka susun, ya, itu akan muncul takjub. Ya, padahal zindik membantah zindik misalnya. Kita takjub dengan salah satu zindik tersebut, ya. Hari ini kita lihat, kita saksikan, ya, terpukau dengan kecerdasan seorang zindik membantah zindik yang lain. Ini sudah terbiasa, ya, di masa mereka para ulama kita, ya, bagaimana
Jahmiyah membantah Mu'tazilah dan sebagainya, Al-Asy'ariyah membantah Jahmiyah, Mu'tazilah, sudah biasa, ya. Orang-orang kafir membantah orang-orang kafir, itu sudah biasa. Bishr al-Marisi membantah orang-orang ateis, ya, sampai dia sendiri pun akhirnya apa? Allahumma musta'an wa tuklan, tidak sholat selama 40 hari karena apa? Ya, membantah orang-orang kafir dengan ilmu kalam misalnya. Ya, kalam dibantah dengan ilmu kalam, ya. Allahumma musta'an wa tuklan. Ya. Muncul rasa takjub kita kepada mereka, rasa kagum kita, rasa condong kepada mereka, ya. Akhirnya kita secara terang-terangan tidak meninggalkan ya al-haq ini, tapi kita justru malah mencampur adukan antara al-haq dan al-batil. Nas'alullah salafiyah. Ya, wala talbisul haqqo bil batil wala batil bil haqq. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu, ya, wa antum ta'lamun, dan kalian itu mengetahui, jangan kalian itu mencampur adukan antara hak dan batil. Ya, dicampur antara hak dan batil. Ya, secara lisan mereka tidak meninggalkan ini semua, ya, tidak memusuhi para ulama, tidak meninggalkan perkataan mereka, tapi praktiknya mereka, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, mereka itu tengah membantah para ashabul hadis, ya. Para ulama salaf dikatakan sebagai mereka orang yang mutasyaddid, keras atau keliru di dalam memahami suatu hal, ya, atau berlebihan. Subhanallah, ini datang dari kalangan mutaakhirin, ya. Subhanallah, datang dari kalangan mutaakhirin. Sedangkan kita diperintahkan untuk apa? Taslim kepada apa? Ya, kepada mereka. Ya, kepada mereka. Di Syarh Sunnah Al-Barbahari, Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan seperti itu. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis, ya, Muslim tidak salah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW al-Jalil, ya, beliau adalah seorang yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan hadis ini, ya, bahwasanya Nabi SAW dia bersabda, ya, sayati 'alan nas, ya, atau sayakunu fi akhiri ummati anasun, ya, yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. La ilaha illallah. Nabi SAW dia mengatakan akan muncul, sayakunu fi akhir ummati, sayati 'alan nas, muncul di akhir daripada umat Nabi SAW ini, ada orang-orang yang mereka itu berkalam, ya, terhadap kalian dengan apa-apa yang tidak ada pada bapak-bapak kalian, mereka belum pernah mendengarnya, ya. Maka Nabi SAW, fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kalian wahai kaum muslimin, wa iyyahum, dari mereka, ya, dari mereka, ya. Subhanallah, ya, subhanallah. Dan perhatikan bahwasanya ra'yu itu tidak diterima di dalam amal, ya. Ketika mereka mencoba untuk menggunakan ra'yu mereka di dalam merot, ya, aqwalu salaf, ya, ucapan para salaf, ya, mengotak-atik dari periwayatan mereka, mengomentari apa yang telah menjadi, ya, apa yang telah diriwayatkan oleh mereka, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, itu tidak bermanfaat bagi mereka dunia dan akhirat. Fahabitu amaluhum fid dunya wal akhirah, batal amal mereka, ya, menolak asar, membantah asar yang telah diijma'kan, ya, dengan berbagai macam kaidah yang telah disimpulkan oleh para mutaakhirin dari kalangan muassirin, ya, la'anahumullah ila man rahimah rabbi, ya, mereka itu semua batal, tidak bermanfaat, ya. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bilal bin Sa'id, ya, salasun la yuqbalu ma'ahunna amalun, ya, 3 perkara yang tidak mungkin untuk diterima darinya, ya, sebuah amal yang tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Asyirku billah wal kufru war ra'yu. Kesyirikan kepada Allah, kekafiran,
ya, baik itu karena kejahilan ataupun kufur i'rad dan juga ra'yu, ya, akal-akalan di dalam beragama, ra'yu, pendapat pribadi, ya, perhatikan di sini. Ya, kemudian dikatakan qultu ya Aba Amr, ma ra'yu? Apa itu? Ma huwa ra'yu? Apa itu ra'yu? Ya, kemudian dikatakan oleh Bilal bin Said, beliau mengatakan, ini definisi daripada ra'yu, yaitu yatruku kitabillah wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu birra'yi. Ya, ini bisa dilihat di dalam Zamul Kalam wa ahli. Ya, seorang itu dia meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, kemudian wa yaqulu birra'yi. Mereka berkalam dengan ra'yu, berpendapat, beristidlal, ya, dengan ra'yu. Wal iyadu billah. Ya, wal iyadu billah. La ilaha illallah Rasulullah. Ya, jadi berhati-hati kepada ahlul bidah wad dalal. Perhatikan ahlul bidah di sini sebagaimana kita sering sebutkan, yaitu bid'atul kubra, ya, bid'ah i'tiqad, kekafiran. Ya, kekafiran ini yang menjadi titik bahasan kita. Di antara kekafiran itu adalah, ya, ahlul kalam, ya, kejahmiahan, ada bid'ah-bid'ah kekafiran, ya, subhanallah. Dan tidak selalu yang namanya kebatilan atau ahlul dolal itu mereka seluruhnya adalah sebuah kesalahan, ya, kekufuran. Tidak. Ada pada mereka kebenaran, ada pada mereka kebenaran, yang maka demikian itulah kita dihati-hatikan dari mereka, sebab jika kita sedikit saja melihat kebenaran yang ada pada mereka, kita akan condong kepada mereka. Sebenarnya ini adalah kaidah daripada orang-orang mutaakhirin, ya. Mereka selalu menggembar-gemborkan ya, pada mereka itu ada kebenaran, ya, al-makhluk al-khata, ya, makhluk itu memiliki kesalahan dan sebagainya, ya. Ini tidak pernah ada di kalangan para salaf, tidak pernah, ya. Bagaimana ketika para dua orang tabi'in menyampaikan kepada Abdullah ibnu Umar, ada seorang dari kalangan, ada sekumpulan manusia di Basrah, ya, yang mereka itu yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm, ya. Lakin mereka mengatakan al-qadar unuf, ya, wal amru unuf, ya. Apa kata Abdullah bin Umar? Anna bari'um minhum wa hum bura'um minni. Aku tidak beragama dengan agama mereka dan mereka tidak beragama dengan agamaku. Itu Islam, ya. Mereka yang kafir dan akulah yang muslim, ya. Padahal satu kesalahannya di dalam permasalahan qadar. Mereka menafikan daripada, ya, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui segala sesuatu sampai itu benar-benar terjadi dan sebagainya. Padahal mereka apa? Yaqra'unal Qur'an, ahlul Qur'an mereka. Ya, membaca Al-Qur'an, mentafsirkan Al-Qur'an, ya, itu adalah kebaikan, amal saleh. Yatafakkarunal ilm. Mereka mempelajari ilmu-ilmu syariah, ya, mereka ahlul ilm di Basrah. Ya, ini kebaikan semua, tapi tidak bermanfaat bagi para salaf, ya, tidak bermanfaat di hadapan Abdullah bin Umar, tidak bermanfaat. Adapun hari ini, ya, wallahu musta'an wal tuklan, ya, kekafiran yang telah jelas, yang wadih, itu tersamarkan dengan berbagai macam kebaikan kata mereka, ya, dima'fu, dima'dzur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah agamanya mutaakhirin, ya, agamanya mutaakhirin. Ya, jadi ini yang dimaksud daripada qauluhuma, perkataan keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wa humul khulafa'ur rasyidun al-muhtadun, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ghadu 'alaiha bin nawajis. Yang dimaksudkan dengan ar-rasyid di sini, war-rasyidin, ya, yaitu fi kitabillah, diddul ghai, kebalikan daripada kesesatan. Ar-rasyid maknanya bimbingan, petunjuk, al-huda, ya, kebalikan daripada kesesatan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, ma'ruf, ya, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara jalan kesesatan dengan jalan kebenaran dengan jalan kesesatan, ya. Jadi telah jelas, ya, tidak ada yang tersamarkan lagi. Ya, jadi ini adalah pengajaran Nabi SAW. Yang pertama, kita meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya urutan ini adalah urutan yang sahih. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Dan juga pengajaran Nabi SAW di antara lainnya adalah berpegang teguh kepada
ya, sunnah Nabi SAW dan juga para khulafaur rasyidin, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak selainnya, tidak selainnya, ya, ya tidak dengan selainnya. Ya, jadi adalah pengajaran kita hari ini. Walhamdulillah ala man yassarahullah. Dan kita akan melanjutkan di dalam pertemuan selanjutnya. Poin yang kelima, wa annal asyrata alladzina sammahum Rasulullah SAW wa syahida lahum bil jannah ala ma syahida bihi Rasulullah SAW wa qalul haq. Karena Nabi SAW adalah wa huwa shadiqul masduq, benar dan dibenarkan, ya. Sehingga Nabi SAW ketika mensaksikan, menjazam, ya, 10 sahabat yang dijamin surga, itu adalah hak, ya. Itu adalah kebenaran yang wajib kita untuk menerimanya. Siapa mereka, ya, dan bagaimana penjelasannya insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ilahuna wallahu musta'an wa tuqlan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.